Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Inraidu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan merangkum materi bersama lagi, yaitu materi PJOK kelas 7 edisi revisi tahun 2024 bab 2 tentang memperagakan strategi gerak. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan kepada pembahasan, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada teman-temannya supaya kita semua bisa mendebar manfaat yang lebih banyak lagi. Adapun tujuan pembelajarannya setelah mempelajari bab 2 tentang memperagakan strategi gerak, maka murid diharapkan dapat yang pertama mampu menjelaskan konsep taktik dan strategi gerak dalam aktivitas olahraga. Tujuan pembelajaran yang kedua, murid dapat mengidentifikasi penggunaan ruang dalam olahraga tim dan individu. Tujuan pembelajaran yang ketiga, murid diharapkan mampu mempraktikkan gerakan dengan dan tanpa bola secara cepat. Adapun tujuan pembelajaran yang keempat yaitu murid diharapkan dapat menerapkan strategi menciptakan, menggunakan, dan mempertahankan ruang dalam permainan. Yang kelima yaitu dapat memilih dan menerapkan strategi pertahanan zona atau satu lawan satu sesuai situasi permainan. Mari kita simak satu persatu. Pembahasan yang A yaitu pembelajaran taktik. Nah, yang dimaksud dengan taktik itu adalah cara atau strategi yang digunakan pemain atau tim untuk mencapai tujuan dalam permainan, baik untuk menyerang maupun untuk bertahan. Dalam olahraga, taktik diperlukan agar pemain dapat memanfaatkan kelebihan diri dan tim, mengatasi kelemahan lawan, menggunakan ruang secara efektif, mengambil keputusan dengan cepat dan tepat, bekerja sama dengan anggota tim, serta mencapai tujuan permainan sesuai dengan aturan. Taktik menyerang, yaitu taktik menyerang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan menciptakan peluang mencetak angka atau memperoleh poin. Contohnya, mencari ruang kosong, mengoper bola kepada teman yang berada pada posisi lebih menguntungkan. Terus juga contohnya melakukan gerakan tanpa bola, mengubah arah dan kecepatan gerak, serta melakukan serangan secara terkoordinasi. Yang kedua adalah taktik bertahan. Taktik bertahan bertujuan menghambat serangan lawan dan mencegah lawan memperoleh poin. Contohnya, menutup ruang gerak lawan, menghalangi jalan operan, menjaga pemain lawan, merebut atau menguasai bola sesuai dengan aturan, serta membantu teman yang sedang menghadapi lawan. Intinya, taktik merupakan kemampuan memilih tindakan yang paling tepat sesuai dengan situasi permainan. Subpembahasan yang kedua adalah konsep ruang dalam olahraga tim. Dalam olahraga tim, ruang merupakan area yang dapat digunakan pemain untuk bergerak, menyerang, bertahan, mengoper, atau menerima bola. Penguasaan ruang sangat penting karena pemain harus mampu melihat posisi teman, posisi lawan, posisi bola, ruang kosong, arah serangan, serta area yang harus dipertahankan. Prinsip dalam penggunaan ruang itu ada tiga. Yang pertama, menciptakan ruang, yaitu pemain bergerak menjauh dari penjagaan lawang sehingga tersedia ruang bagi dirinya atau temannya. Prinsip yang kedua yaitu menggunakan ruang. Pemain memanfaatkan ruang kosong untuk melakukan penetrasi, menerima operan, atau membangun serangan. Prinsip yang ketiga yaitu mempertahankan ruang. Pemain bertahan dengan menjaga area tertentu agar tidak mudah dimanfaatkan lawan. Contoh olahraga tim, konsep ruang dapat diterapkan dalam sepak bola, bola basket, bola voli, bola tangan, serta futsal. Kunci utamanya adalah pemain harus selalu memperhatikan hubungan antara bola, teman, lawan, dan ruang. Subpembahasan yang ketiga adalah konsep ruang dalam olahraga individu. Pada olahraga individu, pemain tidak bergantung langsung pada kerjasama tim. Penguasaan ruang dilakukan untuk mendapatkan posisi yang menguntungkan dan mengendalikan gerakan lawan. Contoh olahraga individu, bulu tangkis, tenis meja, tenis, pencaksilat, serta bela diri dan lainnya. Pemanfaatan ruang dalam olahraga individu, maka pemain perlu mengetahui posisi dirinya, mengamati posisi lawan, menentukan area yang akan dituju, terus juga bergerak dengan cepat dan efisien, mengarahkan bola atau gerakan ke ruang yang sulit dijangkau lawan, serta kembali ke posisi yang tepat setelah melakukan gerakan.
Dalam permainan seperti bulu tangkis, misalnya, pemain dapat mengerahkan Stutluk ke area kosong agar lawan membutuhkan waktu lebih lama untuk menjangkaunya. Intinya, penguasaan ruang membantu pemain mendapatkan posisi yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan lawan. Pembahasan yang keempat yaitu menciptakan, menggunakan, dan mempertahankan ruang dalam aktivitas permainan. Ruang dalam permainan bersifat dinamis, artinya selalu berubah mengikuti pergerakan pemain dan bola. Ada 3 kemampuan penting. Yang pertama, menciptakan ruang. Dilakukan dengan cara bergerak menjauh dari lawan, mengubah arah gerakan, mengubah kecepatan, melakukan gerakan tanpa bola, menarik perhatian lawan dan area tertentu. Tujuannya agar tersedia ruang untuk melakukan serangan atau menerima bola. Yang kedua adalah menggunakan ruang. Ruang yang tersedia maka harus dimanfaatkan secara tepat, misalnya bergerak menuju ruang kosong, menerima bola di area yang aman, melakukan serangan melalui celah pertahanan lawan, serta mengarahkan bola ke area yang sulit dijangkau. Yang ketiga, mempertahankan ruang. Saat bertahan, pemain harus berusaha agar lawan tidak mendapatkan ruang yang menguntungkan. Caranya, menjaga posisi, menutup jalur serangan, mengikuti pergerakan lawan, serta membantu rekan satu tim mengurangi ruang gerak lawan. Nah, prinsip sederhananya, serang itu adalah cari dan manfaatkan ruang. Bertahan adalah tutup dan pertahankan ruang. Pembahasan yang kelima yaitu pergerakan dengan bola dan pergerakan tanpa bola. Dalam permainan olahraga, keberhasilan strategi tidak hanya ditentukan oleh pemain yang menguasai bola saja. Pergerakan tanpa bola juga sangat penting. Yang pertama adalah pergerakan dengan bola. Pergerakan dengan bola adalah gerakan pemain ketika sedang menguasai bola. Contohnya, menggiring bola, membawa bola, mengoper bola, mengarahkan bola, serta melakukan gerakan untuk melewati lawan. Adapun tujuannya antara lain, yang pertama mempertahankan penguasaan bola, mendekati daerah pertahanan lawan, menciptakan peluang, serta membuka ruang bagi teman. Yang kedua adalah pergerakan tanpa bola, yaitu pergerakan tanpa bola dilakukan oleh pemain yang tidak sedang menguasai bola. Contohnya, mencari posisi kosong, membuka ruang, mendekati atau menjauhi teman, melakukan pergerakan untuk menarik penjagaan lawan, serta berlari ke area yang memungkinkan menerima operan. Mengapa pergerakan tanpa bola itu penting? Yaitu karena dapat membantu pemain yang membawa bola, membuka ruang, mengacaukan pertahanan lawan, menciptakan peluang mencetak angka, serta meningkatkan kerjasama tim. Contohnya, dalam aspek sepak bola, seorang pemain dapat berlari ke ruang kosong meskipun tidak membawa bola. Gerakan tersebut dapat membuat pemain yang membawa bola memiliki pilihan untuk melakukan operan. Pembahasan yang terakhir yaitu bagian F, memilih pertahanan zona atau pertahanan satu lawan satu. Dalam permainan tim, terdapat berbagai strategi pertahanan. Dua bentuk yang penting adalah pertahanan zona dan pertahanan satu lawan satu, man to man. Yaitu di antaranya yang pertama adalah pertahanan zona. Pertahanan zona adalah strategi ketika pemain bertanggung jawab menjaga area tertentu, bukan secara khusus mengikuti satu permainan lawan. Ciri-cirinya, setiap pemain menjaga wilayah tertentu, pemain berpindah sesuai dengan pergerakan bola dan lawan, membutuhkan komunikasi dan kerjasama, serta cocok digunakan untuk menjaga area tertentu dari serangan lawan. Kelebihannya, area pertahanan dapat dijaga dengan baik, membantu menghadapi serangan yang melibatkan banyak pemain, serta pemain dapat saling membantu. Kekurangannya, ruang kosong dapat muncul jika komunikasi kurang baik, membutuhkan koordinasi yang baik antar anggota tim. Adapun kesimpulan dari bab 2 ini tentang memperagakan strategi gerak, berarti mampu memilih dan melakukan gerakan yang tepat berdasarkan situasi permainan. Hal-hal penting yang harus dipahami, di antaranya yang pertama, taktik digunakan untuk mencapai tujuan permainan. Yang kedua, ruang harus mampu diciptakan, digunakan, dan dipertahankan. Yang ketiga, dalam olahraga tim, pemain harus memperhatikan bola, teman, lawan, dan ruang. Yang keempat, dalam olahraga individu, penguasaan ruang dapat digunakan untuk mendapatkan posisi yang menguntungkan. Yang kelima, pergerakan dengan bola membantu membangun serangan. Yang keenam, pergerakan tanpa bola membantu menciptakan ruang dan peluang.
Yang ketujuh, pertahanan dapat dilakukan dengan sistem zona atau satu lawan satu. Yang kedelapan, strategi yang baik membutuhkan pengambilan keputusan, komunikasi, kerjasama, dan konsentrasi, dan kemampuan gerak. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.